Nah, kita kalau berdoa berhubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, masalahnya berat melulu. Itu tanda Anda tidak dekat. Masa sih mengimani Tuhan kok hidupnya berat terus, ya kan? Mungkin memang kenyataannya berat. Mungkin gajinya nggak naik-naik, mungkin, ya kan? Mungkin anaknya juga menjengkelkan terus. Tetapi ketika kita merasa nyaman, ketika kita merasa dekat dengan Tuhan dan percaya saya tidak bekerja sendirian, maka pada saat itu saya akan bisa menghadapi hidup ini dengan lebih tabah, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Itulah bukti yang kedua. Rasa nyaman dan kemudian perasaan berani untuk menghadapi hidup. Selanjutnya, yang ketiga yang penting adalah Anda rindu untuk dekat dengan Tuhan lagi. Bukan ingat untuk mendoakan doa rumusan ini, rumusan itu saja. Doa itu baik, tetapi kalau itu aja, pertanda Anda hanya punya satu option. Anda tidak kreatif, bertanda Anda kurang dekat. Perbaikilah. Yang sekarang ini Anda anggap paling baik, mungkin bisa diimprove, diperbaiki lagi lebih baik. Semoga hubungan kita dengan Allah semakin baik, semakin dekat, semakin akrab, mendengarkan suara hati kita, merasa nyaman di hadapannya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak tahu alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa. Hari ini, Senin 4 Juli. Kita bersama akan diantar oleh bacaan-bacaan untuk mendekatkan diri secara intim kepada Tuhan. Tuhan sungguh menginginkan kita begitu dekat kepadanya. Tuhan ingin hubungan kita bukan hanya sekedar formalitas atau ritus atau ritual atau bahkan hanya liturgi, tetapi Tuhan ingin kita dekat secara personal. Maka marilah kita persiapkan hati kita supaya kita pantas di hadapannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersahabat bersama, mengimani Tuhan dan percaya kepadanya adalah perbuatan orang-orang beriman. Tetapi tidak semua orang beriman dengan cara yang sama. Yang satu menempuh jalur liturgis, ritual, yang satu mendekati Tuhan dengan cara devosi-devosi, yang satu mendekati Tuhan dengan meditasi dan keheningan, dan yang lain mendekati Tuhan dengan caranya masing-masing. Bahkan ada yang mengatakan, di dalam kesibukan pun aku bertemu dengan Tuhan secara nyata. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Hanya ada satu cara untuk mendekati Tuhan, yaitu caranya adalah menjadi intim dengan Dia. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda buat, berdoa ini, berdoa itu, mengikuti perayaan ini, mengikuti perayaan itu, datang ke tempat-tempat suci ini dan ke tempat suci itu dimanapun juga di seluruh dunia. Tetapi Anda harus tahu, apakah Anda sudah merasa dekat dengan Tuhan? Dan kalau sudah merasa dekat dengan Tuhan, apakah terbukti perasaan dekat itu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, ketika Anda mengalami situasi berat, mengalami situasi bermasalah, mengalami situasi yang tidak biasa, mengalami situasi kebingungan, apakah Anda sungguh merasa bahwa ini tidak apa-apa? Ini dialami oleh semua orang. Yang penting Tuhan tidak meninggalkan saya. Apakah Anda tidak hilang iman ketika pengalaman-pengalaman itu terjadi dalam hidup Anda? Jadi, iman itu harus dibuktikan sehingga menunjukkan bahwa kedekatan personal kita dengan Tuhan itu ada. Bagaimana jika sebetulnya kedekatan itu belum ada? Kita sibuk mencari Tuhan dengan cara-cara tertentu, dengan banyak cara, seperti cara-cara yang mahal, dengan cara berziarah ke sana baru merasa menemukan Tuhan, atau Anda merasa sudah menemukan Tuhan ketika Anda berdoa panjang-panjang, mungkin Anda berdoa setiap hari, Anda berdoa rosario, atau Anda merasa menemukan Tuhan dengan berdoa rumusan-rumusan, dengan membaca doa-doa yang sudah ada. Apapun caranya, sekali lagi adalah temukanlah Tuhan di dalam hidupmu secara personal. Cara-cara itu dipakai oleh gereja dan puji Tuhan, kita sebagai orang Katolik mempunyai banyak cara untuk menemui Tuhan. Tetapi jika salah satu cara itu tidak terlalu berhasil, maka Anda bisa menemukan Tuhan dengan cara yang lain. Jangan terus-menerus merasa bahwa inilah cara saya.
Saya harus begini, saya harus begitu. Misalnya, saya pernah menemui umat yang kalau duduk di gereja harus nomor 1 atau nomor 2 di barisan itu. Dia berkata, kalau saya di barisan 3 tuh rasanya jauh sama Tuhan. Nah, coba deh cara lain, ya kan? Daripada di bagian 1, di bagian 2, coba di bagian depan. Yaitu menjadi seorang prodiakon, menjadi seorang lektor. Daripada kita mencoba menemukan Tuhan dengan cara-cara yang dalam arti tertentu membuat kita menjadi terus-menerus harus begitu, harus begini. Padahal Tuhan tidak pernah mengharuskan apapun selain daripada mendekati dia seperti seorang istri mendekati suaminya. Itu kata Tuhan dalam bacaan dari kitab Hosea. Jadi kedekatan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan? Kedekatan seperti pasangan suami istri. Tuhan sebagai suami yang melindungi, yang menafkahi, yang menghidupi, dan membuat perlindungan dan sebagainya. Dan umatnya yang dulu diwakili oleh umat Israel sebagai istri yang dihidupi, yang dinafkahi, yang dilindungi. Seandainya kita bisa menjadi istri dari Tuhan, istri dalam arti dekat sekali seperti itu. Di bagian lain bahkan Tuhan mengatakan, saya seperti seorang ibu kepada bayinya. Jadi Tuhan saja itu berkali-kali memberi kepada kita pengertian bahwa aku rindu kamu lebih dekat. Bukan dengan satu cara ini, satu cara itu. Tapi dengan banyak cara. Bahkan Tuhan membiarkan kalau misalnya sebagai istri Anda tidak dibebaskan. Anda harus tetap duduk di situ. Anda tetap harus berdoa ini. Anda ngomongnya harus itu. Coba Anda bayangkan. Apakah itu seorang istri atau seorang bawahan? Tapi Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh hidup. Hidup di dalam kebebasan untuk menemukan Dia dalam hidup kita sehari-hari. Romo ribet banget. Maksudnya gimana gitu aja. Anda kan selalu minta ya matangnya aja kan. Anda gak suka mentah-mentahan kan. Nah saya kasih matangnya aja deh. Kalau Anda berdoa, aduh berdoa apa ya? Minta apa ya? Lepasin. Gak usah minta. Gak usah tanya berdoa apa. Kalau kita sudah membuat tanda salib, lalu kita sudah mau mulai berdoa. Kita nggak tahu mau doa apa, diam aja. Suatu ketika kita mendengarkan suara hati kita, tapi ini latihan ya. Kalau baru pertama, jangan ngarep kalau belum pernah tiba-tiba pengen mendengarkan suara hati, hatimu nggak akan kedengaran apa-apa. Yang kedengaran terasa adalah degup jantung kali, ya kan? Atau deg-degan, atau bahkan keroncongan. Nggak apa-apa. Tuhan membebaskan kita sedekat ibu dengan anaknya, sedekat suami dengan istrinya. Jadi gimana Romo? Nggak gimana-gimana. Anda tidak boleh bertanya kepada saya. Apalagi kalau Anda tipikal orang yang suka ikut-ikutan. Romonya ngomong apa, Anda ikutin. Romo yang lain ngomong apa, Anda ikutin. Suruh doa begini, Anda ikutin. Yang harus Anda dengarkan itu suara hatimu, tempat di mana roh Tuhan berada. Ketika Anda sudah merasa dekat, Anda akan merasa nyaman. Itu tanda dan buktinya. Yang pertama, Anda akan merasa nyaman. Jadi kalau Anda berdoa rumusan dan Anda pengen berdoa cepat-cepat seperti yang sudah selalu saya katakan, itu tanda Anda tidak nyaman. Ketika Anda berdoanya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, itu bukan berbicara. Kalau Anda berbicara cepat kepada suamimu, ibu-ibu ya, karena pasti yang banyak ikutan misa nih ibu-ibu, bapak-bapaknya pada kerja, ya kan? Coba Anda begitu. Kamu ngomong cepet banget sih, nggak paham aku, mana ngomongnya nggak jelas lagi. Tuhan juga pengennya kan kita ngomongnya santai, dikit, jelas, dekat. Udah makan belum? Mau dibikinin apa? Istirahat aja dulu, kan gitu. Orang-orang yang itu kan bahkan tidak ngomong hal-hal yang terlalu berat. Bahkan tidak ngomong hal-hal yang, nah kita kalau berdoa berhubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, masalahnya berat melulu. Itu tanda Anda tidak dekat. Masa sih mengimani Tuhan kok hidupnya berat terus, ya kan? Mungkin memang kenyataannya berat. Mungkin gajinya nggak naik-naik, mungkin ya kan. Mungkin anaknya juga menjengkelkan terus. Tetapi ketika kita merasa nyaman, ketika kita merasa dekat dengan Tuhan dan percaya saya tidak bekerja sendirian, maka pada saat itu saya akan bisa menghadapi hidup ini dengan lebih tabah, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Itulah bukti yang kedua. Rasa nyaman dan kemudian perasaan berani untuk menghadapi hidup. Selanjutnya, yang ketiga yang penting adalah Anda rindu untuk dekat dengan Tuhan lagi. Bukan rindu, bukan ingat untuk mendoakan doa rumusan ini, rumusan itu saja. Doa itu baik,
Tetapi kalau itu aja, pertanda Anda hanya punya satu option, satu pilihan. Anda tidak kreatif, bertanda Anda kurang dekat. Perbaikilah. Yang sekarang ini Anda anggap paling baik, mungkin bisa diimprove lagi, diperbaiki lagi lebih baik. Semoga hubungan kita dengan Allah semakin baik, semakin dekat, semakin akrab, mendengarkan suara hati kita, merasa nyaman di hadapannya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Baik memberkati kita semua, seluruh keluarga kita, pekerjaan, dan putra-putri kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi sudah selesai.